Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari-hari di mana kebanyakan manusia membicarakan tentang suatu penyakit yang sedang mewabah. Kebanyakan manusia membicarakan tentang penyakit tersebut yang mereka sebut dengan penyakit corona atau virus corona. Dan rata-rata dari manusia membicarakannya dengan penuh rasa ketakutan. Kebanyakan dari manusia menganggap bahwasanya hari-hari ini tidak ada yang lebih ditakutkan dan yang lebih dikhawatirkan daripada virus corona. Kebanyakan manusia menganggap bahwasanya ini adalah perkara yang paling menakutkan bagi manusia, terlebih dikarenakan mereka belum menemukan vaksinnya atau antivirusnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau penyebaran dan pengetahuan tentang penyakit tersebut sebatas agar seorang muslim mengambil langkah-langkah kewaspadaannya dan kehati-hatiannya, dan dalam rangka agar dia melakukan usaha dan sebab agar bisa terhindar dari penyakit tersebut, maka sungguh ini tidaklah mengapa. Jika ini hanya sebagai pendorong seseorang untuk lebih dia memperhatikan kesehatan dirinya dan juga kesehatan orang lain, maka sampai di sini tidaklah mengapa. Namun yang terkadang tercela adalah tatkala seseorang menyibukkan diri dengan berita tentang penyakit tersebut, sampai-sampai menganggap bahwasanya penyakit tersebut pindah dengan sendirinya dan terjadi tanpa bahkan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah keyakinan yang rusak dan sebagaimana keyakinannya orang-orang Quraisy yang musyrikin dahulu. Dan juga terkadang menjadi tercela mengetahui perkara-perkara yang seperti itu dan mengikutinya, tatkala seseorang terlalaikan dari perkara yang jauh lebih penting dan jauh lebih menakutkan daripada virus corona tersebut. Kebanyakan dari kita menganggap bahwasanya penyakit tersebut adalah penyakit yang paling mematikan seolah-olah pada hari ini. Padahal di sana ada perkara yang lebih menakutkan dan lebih seharusnya untuk diperhatikan, terutama bagi seorang muslim yang seharusnya dia lebih mengkhawatirkan dirinya untuk terjatuh ke dalamnya, dikarenakan dampaknya tidak hanya di dunia bahkan juga di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwasanya perkara yang paling wajib untuk ditakutkan oleh seorang muslim dan seorang muwahhid adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada perkara yang menakutkan bagi seorang muslim, seorang mukmin daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia hanya memperhatikan rasa takutnya dari virus corona ini,
tanpa lagi memperhatikan bagaimana bisa dia menyelamatkan dirinya dari perkara yang seharusnya untuk dia khawatirkan, yaitu kesyirikan. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi kita untuk mengimbanginya dengan perkara yang lebih menakutkan ini. Dikarenakan dampaknya tidak hanya di dunia ini, kalaupun hanya dengan virus tersebut. Seseorang hanya akan menanggung resikonya di dunia saja. Dia akan mati kemudian selesailah akibat dari penyakit tersebut. Adapun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak berhenti hanya dengan dia mati. Maka yang harus ia hadapi di akhirat kelak jauh lebih besar setelah ia mati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak menakutkan diri kita dari perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya adalah memberikan ibadah apapun jenisnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tanpa peduli objek yang diberikan ibadah kepadanya, apakah seorang malaikat ataukah seorang nabi yang diutus. Selama ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan wal-'iyazu billah. Bagaimana kita tidak mengkhawatirkan diri kita dari kesyirikan kepada Allah? Bagaimana mungkin kita tidak menjadikan kesyirikan sebagai perkara yang paling kita takutkan kepada diri kita, melebihi dari semua penyakit yang mematikan? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman yang memiliki kasih sayang. Namun begitu pun untuk dosa kesyirikan kepada Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar yang Maha mengampuni dosa. Namun untuk dosa yang satu ini maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat dosa-dosa besar yang lainnya, entah itu membunuh, entah itu engkau berzina dengan wanita, ataupun dosa-dosa besar yang lainnya, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan masih berpeluang untuk langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak begitu keadaannya dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan mengampuninya jika seseorang tidak bertaubat sebelum dia mati. Adapun jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosanya, bahkan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan, wahai Nabi, kepada hamba-hambaku yang melampaui batasnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Bagi orang-orang yang ingin bertaubat dari dosanya, maka Allah akan mengampuni dosanya sebesar apapun, termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka akan diampuni untuk mereka semua yang telah lalu, termasuk kekufuran mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya ayat ini membuat kita takut dan menjadikan kesyirikan
kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara yang paling menakutkan untuk seseorang hamba terjatuh ke dalamnya melebihi penyakit apapun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga menunjukkan bahwasanya kita wajib menjadikan kesyirikan kepada Allah sebagai perkara yang paling kita takutkan untuk terjadi pada diri kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari peribadahan kepada berhala. Padahal Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah imamul hunafa, imamul muwahhidin. Padahal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah imamnya para ahli tauhid. Padahal Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah yang menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan tangan-tangannya sendiri. Dia sendiri menghancurkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah sendirian di saat itu. Namun itu pun dia masih berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih mengkhawatirkan dirinya dan juga keturunannya dari terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Ibrahim yang seperti ini kedudukannya dan yang seperti ini sikapnya terhadap kesyirikan, masih mengkhawatirkan atas dirinya dan keturunannya dari kesyirikan, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang di bawah Ibrahim kualitas keimanannya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Oleh karena itu wajar kalau Ibrahim At-Taimi mengatakan setelah mengetahui ucapan dan doanya Ibrahim ini, dia mengatakan, wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa yang bisa menjamin dirinya selamat dari musibah ini, musibah kesyirikan, setelah Ibrahim sendiri merasa takut untuk dirinya dan juga keturunannya terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Mahmud ibn Labid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Faqilalah, maka dikatakan kepada beliau, apa itu syirik kecil? Faqala ar-riya. Syirik kecil adalah riya, seseorang beribadah agar dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain memujinya sebagai ahli ibadah, agar orang lain menganggapnya sebagai orang yang rajin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini di hadapan para sahabat yang kita ketahui bagaimana kadar keimanannya. Itu pun bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan perkara ini kepada para sahabat. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang di bawahnya para sahabat? Padahal mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi mengatakan bahwasanya perkara yang paling aku takutkan kepada kalian bukanlah penyakit-penyakit tertentu, bukanlah penyakit-penyakit yang mematikan, tapi yang aku paling takutkan atas kalian, menimpa kalian adalah asyirkul asghar, ar-riya, adalah syirik kecil, yaitu riya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini kiranya cukup sebagai tuntunan bagi kita untuk mendudukkan suatu permasalahan sesuai dengan porsinya dan menjadikan apa yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sebagai perkara yang paling menakutkan untuk seorang muslim pun menjadikan perkara tersebut sebagai perkara yang paling menakutkan untuk dirinya, bukan perkara yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia masih beribadah kepada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dia akan masuk ke dalam neraka dan tidak ada tempat lain baginya kecuali di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diharamkan baginya untuk masuk ke dalam surganya, wal iyadzu billah. Sungguh dosa yang seperti ini akibatnya, tatkala seseorang diharamkan dari surga dan akan dikekalkan di dalam neraka di saat pelaku dosa besar yang lainnya, betapapun dosanya tersebut begitu besar, namun Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Namun tidak demikian keadaannya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kekal di dalam neraka dan tidak ada tempat keluar untuknya, dan dia akan diharamkan untuk merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang semakna dengan hadis Ibnu Mas'ud di atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laki Allah wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala setelah dia mati kelak di akhirat, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Mahma kana amaluh, bagaimanapun amalannya, betapapun sedikitnya amal salihnya dan betapa banyaknya dosa-dosanya, selama dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tetap akan memasukkannya ke dalam surga. Entah itu langsung ataupun harus merasakan dulu azab Allah di dalam neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan dengan Allah sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka, dan konsekuensinya adalah Allah akan mengharamkannya dari surga, wal iyadzu billah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dalil yang kita sampaikan baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mewajibkan kepada kita untuk menjadikan perkara yang paling kita takutkan atas diri kita, dan juga atas diri kita, dan juga keluarga kita, dan juga sahabat-sahabat kita adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita semangat untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan virus corona ini kepada mereka, maka begitu pula semangatlah untuk menyelamatkan mereka dari bahaya kesyirikan, dikarenakan dampaknya jauh lebih besar daripada penyakit tersebut kepada mereka. Jika kita semangat untuk menjaga keluarga kita dari bahaya jelek dari penyakit corona tersebut, maka tentunya semangatnya kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari bahaya kesyirikan tentunya harusnya lebih besar lagi, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita tidak melakukan sebab dan usaha untuk menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit yang menular tersebut, tidak sama sekali. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah memerintahkan kepada kita untuk kita melakukan sebab dan juga upaya dan juga usaha untuk menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fir minal madzum firaraka minal asad." Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana larinya kamu dari singa. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis-hadis yang lain yang memerintahkan kepada kita agar jangan mendekatkan binatang ternak kita yang sakit kepada yang sehat, dikarenakan hal tersebut akan membuat yang sehat menjadi berpenyakit, dan yang selainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu diketahui bahwasanya melakukan upaya dan sebab mengandung dua perkara, tidak hanya sebab-sebab yang syar'i seperti doa dan juga zikir-zikir yang ada, namun juga mencakup sebab-sebab yang hissi sebagaimana yang disarankan dan juga yang dihimbau oleh para dokter dan juga ahli kesehatan yang lainnya untuk menghindari diri kita dari penularan wabah tersebut,
Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin.